Salam sayang tidak akan hilang, salam manis tidak akan habis. Salam hangat, assalamualaikum. Segarkan pikiran, sesekali renungkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja Putra dan kedua istrinya tadi hidup di dalam istana yang sangat megah dan damai. Hingga suatu hari selir raja merencanakan sesuatu yang buruk pada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Putra ingin menjadi permaisuri. Selir Baginda lalu berkomplot dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana tersebut. Selir Baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana lalu segera dipanggil sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan Pati untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang Pati segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi, Pati yang bijak itu tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya sang Pati sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata Pati. Untuk mengelabui raja, sang Pati melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang Pati melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asyik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Cindelaras kemudian mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. Kukuruyuk, Tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, kokok ayam itu. Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya itu dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu, Ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam, Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam. "Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku," tantangnya. "Baiklah," jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat hingga sampai ke istana. Raden Putra akhirnya pun mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh bulu balangnya untuk mengundang Cindelaras ke istana. "Hamba menghadap Paduka," kata Cindelaras dengan santun. "Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata," pikir Baginda. Ayam Cindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cindelaras kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cindelaras dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku." Tapi,
Siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Baginda Raden Putra. Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cindelaras. Benarkah itu? Tanya Baginda keheranan. Benar Baginda. Nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, Sang Patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku, lanjut Baginda dengan murka. Kemudian, selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan Hulu Balang segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Cerita ini sekedar edukasi, bukan mengajari atau menggurui. Ambil yang baik, sampahkan yang buruk. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, atau ada masukan, tulis di kolom komentar. Karena masukan kalian sangat diharapkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tidak lupa tekan tombol lonceng. Sekian dari Asu saja. Wassalamualaikum.